Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat dini hari, selamat subuh. Untuk adik-adik yang menonton video pembahasan kali ini, jadi hari ini kakak akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Jadi video sebelumnya itu yang kita bahas adalah modul TPA TBI bab 5 dari nomor 1 sampai 10 ya. Jadi hari ini kakak akan melanjutkan pembahasannya dari nomor 11 sampai 20. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 11. Dari sebuah bidang tegak ya, bidang tegak TPQR. Nah, jadi bidang tegak itu contohnya kayak kubus, balok. Nah, itu namanya bidang tegak ya. Nah, bidang tegak TPQR. Nah, terus katanya TP tegak lurus bidang PQR. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi TP tegak lurus bidang PQR. Nah, ini TP-nya ya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini TP-nya. Nah, TP-nya tegak lurus dengan bidang PQR yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat TP ini ya, TP ini dia tegak lurus ya. TP itu dia tegak lurus dengan bidang PQR. Berarti kan TP di sini adalah mempunyai sudut siku-siku atau 90 derajat kalau kalian lihat ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, terus katanya panjang TP-nya 5. Oke, panjang TP-nya 5. Terus katanya jika segitiga PQR sama sisi, jadi PQR ini dia sama sisi ya. Jadi panjang PQ, panjang QR, panjang PR-nya sama, yaitu 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas segitiga TQR yang ini ya. Luas segitiga TQR. Jadi kakak keluarkan ya segitiga TQR-nya seperti ini. Nah, di sini T, di sini Q, di sini R. Nah, panjang QR-nya kan kita sudah tahu ya, yaitu 12. Nah, TQ dan TR itu panjangnya sama ya. TQ sama dengan TR. Kenapa? Karena tadi apa? Alasnya berbentuk segitiga sama sisi ya. Nah, tugas kita adalah mencari TQ-nya dulu ya, mencari TQ-nya. Nah, kenapa kita mencari TQ? Karena kan yang dicari luas TQR nih. TQR ini kan luas segitiga kan. Jadi luas segitiganya itu kan rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya kan sudah ada ya. Alasnya yaitu 12. Nah, alasnya kan sama dengan 12 ya. Terus T-nya kan kita harus tarik garis lurus ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau mencari tinggi berarti kita harus pakai Pitagoras nih. Bisa kita cari TQ atau TR. Nah, berarti kita harus cari dulu panjang TQ-nya. Nah, untuk mencari panjang TQ seperti ini. Kita ambil salah satu segitiga ya. Nah, salah satu segitiga. Di sini kakak ambil segitiga TPQ yang ini ya, nih. Segitiga TPQ. Nah, ini segitiga TPQ. Kakak keluarkan, jadi gambarnya seperti ini. Ya, di sini T, di sini P, di sini Q. Nah, TP kan tadi siku-siku kan. Terus panjang PQ-nya 12, terus panjang TP-nya 5. Nah, panjang TQ-nya kan berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Ya, akar kalau mencari sisi miring pasti ditambah ya. Kalau selain sisi miring dikurang. Jadinya di sini 12 kuadrat atau 144 tambah 5 kuadrat yaitu 25. Berarti akar 169 ya. Akar 169 berapa? Yaitu 13. Nah, jadi kita dapat panjang TQ-nya yaitu 13. Seperti itu ya. Nah, jadi kan kata kakak tadi panjang TQ kan sama dengan panjang TR juga. Nah, 13 ya. Jadi di sininya 13, di sininya 13. Oke.
Jadi ini kakak hapus dulu coretan buat mencari TQ-nya. Kalau kalian mau mencatat, bisa kalian ulang ya, terus kalian pause. Nah, kita punya panjang TQ dan QR. Nah, bisa kita mencari tinggi segitiganya ya. Nah, ini kita bisa pakai Pitagoras ya, buat nyari tingginya nih. Nah, tinggi segitiga yang ini ya. Nah, miringnya kan 13. Terus yang bawahnya ini kan tinggal setengahnya dari 12 kan ya. Jadi di sininya 6, di sininya 6. Nah, berarti kalau mau mencari T sama dengan, nah, tinggi ini kan bukan sisi miring ya. Kalau bukan sisi miring berarti dikurang. Jadi tinggal dikurang ya, 13 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti berapa? Oke. Berarti 13 kuadrat 169 ya. Akar 169 dikurang 36 ya. Berapa akar 169 dikurang 36? Itu hasilnya adalah akar 133. Jadi tingginya itu akar ya, masih dalam bentuk akar. Jadi T-nya sama dengan akar 133. Nah, kalian lihat di opsi jawaban kan di sini ada akar 133. Berarti kan akar 133-nya tidak perlu diuraikan. Nah, kita bisa langsung mencari luas segitiganya. Berarti luas segitiga TQR ya. Luas segitiga TQR sama dengan setengah dikali alas. Alasnya tadi 12 ya. Ya, alasnya kan QR itu. Jadi 12 dikali akar 133. Nah, tinggal coret nih. 12 bagi 2 dapat 6. Jadinya 6 akar 133. Jadi luas segitiga TQR-nya adalah 6 akar 133. Jawabannya yang B. Nah, itu untuk nomor 11. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 12. Oke, untuk nomor 12 di sini tentukan volume kubus ya. Volume kubus. Volume kubus itu kan rumusnya S pangkat 3 ya. Nah, S kubik yang memiliki luas permukaan 864 cm kuadrat. Nah, di sini berarti kan kita harus tahu panjang rusuk atau panjang sisinya dulu kan ya. Cara nyari S-nya gimana ya? Cara nyari S-nya gimana? Kita cari dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah luas permukaan. Jadi di sini luas permukaannya ya, luas permukaan kubusnya ya maksudnya. Luas permukaan kubusnya sama dengan 864. Nah, bisa kalian cari dulu S-nya di sini. Nah, luas permukaan kubus itu kan rumusnya adalah 6 kali S kuadrat ya. 6S kuadrat sama dengan 864. Berarti kan S kuadrat sama dengan 864 dibagi 6. Kalian cari 864 dibagi 6 itu berapa? Yaitu 144 ya. 144. Berarti sini S kuadrat sama dengan 144. Nah, kalau yang dicari S-nya berapa? Ya. Kalau pangkat 2, nah kalau pangkat 2, kalau pindah ruas itu menjadi akar. Berarti S sama dengan akar 144. Akar 144 berapa? Yaitu 12. Nah, kita dapat nih panjang rusuk atau panjang sisinya adalah 12 ya. Berarti volume kubusnya sama dengan S pangkat 3 tadi ya. Sama dengan 12 pangkat 3. Nah, di sini kita lihat satuannya beda semua. Ya, satuannya beda semua. Berarti kan kita tinggal mempangkatkan 3 satuannya aja. Ini kan satuannya 2 ya. Nah, kalian cari 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 kan 8. Berarti nanti satuannya adalah 8 ya. Satuannya adalah 8. Berarti yang satuannya 8 adalah yang D.
Berarti jawabannya yang 1728. Nah, seperti itu. Oke, untuk nomor 13 ini kakak bagi jadi 2 ya. Nah, seperti ini. Karena kan di sini adalah korelasi atau hubungan. Jika luas permukaan kubus yang memiliki sisi R adalah 96 desimeter kuadrat. Oke, jadi kakak yang kubus dulu. Nah, kubus dia memiliki sisi R. Oke, kubus itu kan dia memiliki sisinya, lambangnya S kan ya. Nah, terus katanya di sini diganti menjadi R, berarti di sini S-nya sama dengan R ya. Nah, katanya memiliki luas permukaan 96 desimeter kuadrat. Berarti kakak tulis rumus luas permukaan kubus kan 6 kali S kuadrat. Ya, 6 kali S kuadrat sama dengan 96. Nah, lalu tadi kan katanya panjang sisinya adalah R. Kita ganti menjadi 6 kali R kuadrat sama dengan 96. Ya. Berarti kan R kuadrat sama dengan 96 dibagi 6. Dapatnya 16. Berarti R-nya sama dengan, tinggal dibalik ya. Kalau pangkat 2 pindah ruas menjadi akar. Jadinya R sama dengan akar 16. Kita dapat R-nya sama dengan 4 di sini. Oke, lanjut ke yang sebelah kanannya adalah bola ya. Oke. Di sini katanya luas permukaan bola ya, luas permukaan bola yang memiliki panjang jari-jari S adalah panjang jari-jari ya, atau jari-jari pada bola itu kan dilambangkan dengan R. Nah, terus di sini dibalik diganti menjadi S ya. Nah, terus katanya mempunyai luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu kan rumusnya 4 kali Pi kali R pangkat 2 ya. Luas permukaannya adalah 616. Oke, kita coba pakai 22/7 aja ya, Pi-nya bisa atau enggak dibagi. Nah, Pi-nya kita pakai 22/7. Oke. Jadi di sini tinggal pindah ruas ya, berarti R pangkat 2 sama dengan 616 dibagi 4 ya. Terus dikali 7/22 ya. Kenapa? Karena kan tadi Pi-nya 22/7 ya. Kalau pindah ruas kan berarti menjadi 7/22. Oke, coba kita sederhanakan ya. Kita bagi 616 bagi 22 bisa enggak? Nah, bisa ya. 616 bagi 22 dapatnya adalah 28. Nah, terus 28 bagi 4 dapatnya 7 ya. Berarti kan sisanya adalah 7 kali 7 atau 7 pangkat 2. Berarti di sini R pangkat 2-nya sama dengan 7 pangkat 2. Bisa kita coret ya pangkat 2-nya. Jadi kita dapat R sama dengan 7. Nah, R tadi atau jari-jari tadi kan diganti dengan S ya. Nah, yang ini. Berarti di sini S-nya sama dengan 7. Lupa kakak ganti tadi. Oke, kita dapat R-nya sama dengan 4, S-nya sama dengan 7. Nah, yang pastikan hubungannya R kurang dari S atau S lebih dari R ya. Jadi kan kemungkinan jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kakak ingatkan, coba dulu yang bentuknya sama dengan ya. Bisa yang A, yang D, atau E. Yang A sudah pasti salah ya. Kenapa? Karena nilai R dan S-nya berbeda. Terus yang D. Nah, yang D kita cek dulu. R sama dengan 7/4 S. Oke. R-nya tadi berapa? R-nya tadi 4. Ya, 4 sama dengan 7/4 dikali S. S-nya tadi 7 ya. Nah, 7. Oke, sama enggak ini? 7 kali 7 kan 49 ya. 49 bagi 4 kan udah lebih dari 4. Nah, berarti yang D juga salah.
kita coba yang opsi E. Opsi E kan di sini 3 tambah R sama dengan S. Oke, kita coba. Berarti 3 tambah R-nya tadi 4 sama dengan S-nya 7. Berarti ruas kirinya 7, ruas kanannya 7. Apakah sama? Ya, sama. Berarti jawabannya yang E. Nah, terus kalau misal ada pertanyaan, Kak, kalau misal yang B-nya benar, pilih yang mana? Pilih yang E, karena tanda sama dengan lebih diutamakan daripada tanda ketidaksamaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 14. Oke, untuk nomor 14 di sini seorang anak bernama Intan memasukkan kardus berisi radio yang berukuran 5 x 6 x 7. Oke, berarti balok ya. Ke dalam kotak besar berukuran 42 x 25 x 60. Jadi kan anggapannya itu nih, ini kakak ilustrasikan ya. Kotak-kotak kecil ini ya. Kotak-kotak kecil ini dimasukkan ke dalam kardus yang gede nih, dimasukin nih semuanya ke dalam sini. Nah, terus katanya berapa jumlah kardus radio yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Nah, kalau misal yang ditanyakan jumlah kardus, berarti tinggal volume besar dibagi dengan volume kecil ya. Jadi kalau misal ada yang ditanyakan jumlah, terus berkaitannya dengan dimasukkan, ya, berarti kan di sini volume ya. Berarti jumlah kardusnya tinggal kalian bagi ya. Volume besar dibagi volume kecil. Volume besarnya kan yang kotak besar kan ya. Nah, terus yang volume kecilnya ya yang kotak atau kardus radio tadi. Nah, ini kan balok kan. Nah, volume besar. Kalau rumus balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Yang bawah juga sama. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk yang volume besar, panjang lebar tingginya kan 42 kali 25 kali 60. Nah, yang kardus radio itu ukurannya 5 kali 6 kali 7. Nah, ini nggak usah kalian hitung manual, tinggal coret-coret aja. Nah, jadinya 42 bagi 7 kan bisa ya. 42 bagi 7 dapat 6. Nah, terus 25 bagi 5 habiskan ya, sisa 5. Terus 60 bagi 6 juga habis 6-nya, yaitu 10. Nah, sisa apa? Sisa 6 kali 5 kali 10. 6 kali 5 kan 30 ya. 30 kali 10, 300. Nah, berarti kardus yang dapat dimasukkan ke dalam kotak besar adalah 300 buah. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 15. Nah, di sini katanya sebuah prisma tegak. Oke, prisma tegak itu kan contohnya kayak tadi kubus, balok, terus prisma segi 4, prisma segi 4 itu kan kayak kubus balok ya, bisa prisma segi 5 dan lain-lain. Ya, intinya bentuknya tegak kayak kubus atau balok ya. Terus alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat kan kayak gini ya. Nah, belah ketupat. Jadi kalau belah ketupat itu dia panjang sisinya sama ya, kayak persegi. Oke, sebentar, kakak perbaiki dulu. Nah, oke, nah kayak gitu ya alasnya. Terus kita tarik kayak gini. Nah, kurang lebih kan kayak kubus atau balok juga kan ya gambarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak kubus atau balok juga lah kurang lebih kalau di gambarnya bener-bener. Oke, jadi yang kakak gambar di sini hanya alasnya dulu aja. Oke. Katanya tadi alasnya berbentuk belah ketupat ya. Dengan diagonal ya.
dengan diagonal 16 dan 12 ya. Jadi sifat pada belah ketupat itu panjang sisinya sama ya. Jadi kayak gini. Yang berbeda hanya diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Nah, kayak gini. Nah, diagonal 16 dan 12. Oke, berarti kakak buat jadi di sininya 6 kan ya, 6, sininya 6. Terus di sininya 8, di sininya 8 ya. Pas kan ya? Dari ujung sini kan jadinya 12. Dari ujung kiri ke ujung kanan panjangnya 16 ya. Ini kakak bagi 2 biar lebih enak. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita cari panjang sisinya ya, panjang sisinya. Jadi panjang sisi di sini adalah atau sama dengan panjang alas sisi tegaknya ya. Panjang sisinya berapa? Yaitu kan kita bisa pakai Pitagoras kan ya, atau triple Pitagoras. Kalau 8, 6 berarti di sininya 10. Atau kalau kalian nggak hafal ya, ini kan sisi miring ya. Ini kan siku-siku nih. Kalau nyari sisi miring kan tinggal dijumlahkan. Berarti akar 8 kuadrat 64. Berarti 64 tambah 6 kuadrat berapa? 36. Itu akar 100. Akar 100 berapa? 10. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti kan panjang sisi ya, atau panjang alas sisi tegaknya adalah 10. Nah, seperti ini 10, 10, 10. Terus katanya luas sisi tegaknya ya, luas sisi tegak prismanya adalah 320. Nah, luas sisi tegak itu sama dengan 320. Maka volume prisma adalah, oke, volume prisma itu kan tinggal luas alas kali tinggi prisma kan. Nah, jadi kita tugasnya di sini adalah mencari tinggi prismanya. Dari mana mencari tinggi prismanya? Dari yang diketahui. Yang diketahui adalah luas sisi tegaknya. Nah, luas sisi tegak itu rumusnya adalah keliling alas kali tinggi prisma ya. Rumus luas sisi tegak ya. Rumusnya adalah keliling alas dikali tinggi prisma ya. Di sini sama dengan 320. Keliling alasnya berapa? Nah, tinggal dijumlahkan aja kan ini. Keliling alasnya. Berarti keliling alasnya sama dengan ya, tinggal dijumlahkan panjang sisinya. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Dapatnya adalah 40. Ya, jadinya keliling alasnya adalah 40. 40 dikali T ya. Kakak misalkan T aja. T di sini adalah tinggi prisma atau TP. Sama dengan 320. Berarti TP-nya atau tinggi prismanya sama dengan 320 dibagi 4. Nah, 320 dibagi 4 berapa? Itu adalah 8 ya. Jadi tinggi prismanya adalah 8 cm. Oke. Jadi di sini bisa kita nyari volume prismanya ya. Volume prismanya kan tadi luas alas kali tinggi prisma. Nah, jadi yang sudah bisa kalian catat dulu. Oke, ini kakak hapus dulu. Nah, jadi kita cari dulu luas alasnya. Luas alas, alasnya kan di sini berbentuk belah ketupat. Berarti kan luas alasnya sama dengan luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat. Luas belah ketupat rumusnya apa? Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali 16 dikali 12 ya. Kan diagonal 1 dan diagonal 2-nya adalah 16 dan 12. Oke, kita coret nih, 16 bagi 2 kan bisa ya. Yaitu dapatnya 8. Jadinya 8 kali 12 dapatnya 96 di sini. 96. Jadi luas alas atau luas belah ketupatnya di sini adalah 96 ya. Nah, jadi bisa kita cari di sini volume prismanya.
Jadi volume prismanya kan tadi luas alas dikali tinggi prisma, berarti 96 ya, luas alasnya dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya tadi kita dapat 8 ya. Jadi 96 dikali 8. Oke, 96 kali 8 ujungnya 8 ya. Ya, 6 kali 8 ujungnya 8. Berarti kan satuannya 8 kan ya. Satuannya 8. Oke, satuannya 8. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, sambil kalian cek 96 kali 8 itu benar nggak 768 ya. Jadi nomor 15 jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 16. Nah, nomor 16 diketahui volume balok ya. Volume sebuah balok adalah 192. Nah, jadi volume baloknya sini adalah 192. Nah, volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 192. Oke, jadi ini kita tiriskan dulu. Dengan perbandingan panjang, tinggi dan lebar. Oke, di sini P banding T banding L ya adalah 3 banding 4 banding 2. Nah, di sini kita bisa mencari panjang, tinggi dan lebarnya ya. Jadi pernah kakak jelaskan pada soal sebelumnya kalau ada soal perbandingan seperti ini. Jadi ini kan panjangnya 3 ya. Kakak misalkan dengan 3x. Terus tingginya 4. Kakak misalkan dengan 4x. Terus lebarnya 2, berarti kakak misalkan dengan 2x. Jadi kita kembali ke volume balok. Nah, volume balok tadi kan panjang kali lebar kali tinggi. P-nya tadi kita misalkan dengan 3x. Itu 3x dikali lebarnya kita misalkan tadi dengan 2x. Dikali T. T-nya kita misalkan dengan 4x. Sama dengan 192. Nah, tinggal dikali nih. 3 dikali 2 kali 4 berapa? 24 ya. Berarti 24x pangkat 3 sama dengan 192. Berarti x pangkat 3 sama dengan 192 dibagi 24. Dapatnya adalah 8. Nah, yang kita cari kan nilai x-nya ya. 8 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 3. Nah, bisa kita coret nih pangkat 3-nya, jadinya x sama dengan 2. Nah, kita dapat nilai x-nya sama dengan 2. Tadi kan panjangnya sama dengan 3x ya, atau 3 dikali x. Berarti panjangnya berapa? 3 dikali 2. Karena tadi nilai x-nya adalah 2 ya. Berarti panjangnya adalah 6. Terus lebarnya. Nah, lebarnya kan 2x ya. 2 kali x. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu tingginya lagi yang terakhir. Berarti 4 kali x. Berarti 4 dikali x. X-nya tadi berapa? Yaitu 2. Yaitu 8 ya jadinya ya. 4 kali 2. Oke, 4 kali 2, 8. Jadi kita dapat panjangnya 6. Lebarnya 4, tingginya adalah 8. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang seluruh rusuk balok. Nah, kalau yang ditanyakan panjang seluruh rusuk balok ya, itu rumusnya adalah 4 dikali P tambah L tambah L tambah T ya. Jadinya 4 dikali 6 tambah 4 tambah 8. Jadinya sama dengan 4 dikali 18 ya. 4 dikali 18 sama dengan 72. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 17 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan volume akuarium berbentuk kerucut? Jadi akuariumnya berbentuk kerucut
jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali, ya 3 kali tinggi akuarium semula. Oke, kalau pertambahan volume itu berarti yang dicari adalah ya V2 dikurang V1 atau volume akhir dikurang volume awal, ya seperti itu. Nah, jadi kita cari dulu volume awalnya berapa, volume akhirnya berapa. Nah, untuk volume awal, ya volume awalnya kan rumusnya menggunakan rumus volume kerucut. Nah, volume kerucut rumusnya apa? 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, jadi ini adalah volume awalnya. Atau kakak misalkan aja dengan X ya. Terus volume akhirnya, ya, yang kita cari tadi volume akhirnya. Nah, volume akhirnya tadi adalah tingginya menjadi 3 kali ya. Tingginya menjadi 3 kali dari volume awal atau volume sebelumnya. Jadinya 1/3 sama menggunakan rumus volume kerucut. 1/3 dikali Pi kali R kuadrat dikali. Nah, T-nya yang di sini berubah. Nah, T-nya menjadi 3 kali. Berarti 3 kali T ya, seperti ini. Terus 3-nya kakak pindah aja ke depan. Jadinya seperti ini. 3 dikali 1/3 dikali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, jangan kalian coret 3-nya ya. Itu nanti kalian nggak dapat jawabannya, lebih susah. Dibuat kayak gini aja, kakak kasih kurung. Nah, yang dikurung tadi ini kan sama saja dengan volume awal ya. Volume awalnya kan tadi 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, atau X. Jadi ini kakak ganti dengan X ya. Jadi volume akhirnya sama dengan 3X. X tadi berapa? X tadi adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T atau volume awal. Nah, berarti kan pertambahan volumenya sama dengan volume akhirnya tadi 3X dikurang volume awal. Volume awalnya adalah X ya. 3X dikurang X berapa? 2X. Atau X tadi kan volume awal ya. Atau 2 kali volume semula ya. 2 kali X. X tadi kan volume semula ya, atau 2 kali volume semula. Berarti jawabannya adalah yang C ya, 2 kali. Karena yang ditanyakan pertambahan volume. Kalau yang ditanyakan volume akhir berarti 3 kali ya. Oke, jadi untuk nomor 17 jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 18. Nah, jadi yang kakak bahas sampai nomor 18 dulu aja ya. Soalnya kakak baru ingat kalau di kelas kita sudah sampai nomor 18 ya, untuk sama kakak ya, sama Kak Lutfi. Oke, jadi nomor 18. Sebuah tabung berisi penuh air ya. Sebuah tabung berisi penuh air dengan tinggi 29. Jadi 29 ini adalah tinggi tabungnya. Lalu dimasukkan sebuah bola besi ya. Sebuah bola besi ke dalamnya. Terus katanya jari-jari tabung dan jari-jari bola sama, yaitu 21. Yang ditanyakan adalah berapakah sisa air di dalam tabung setelah bola dimasukkan. Oke, kalau diilustrasikan kayak gini ya. Nih kakak gambar sebuah tabung. Kakak gambar sebuah tabung. Nah, ini tabung. Terus nih ada bola. Kakak masukkan ke dalam sini ya. Katanya kan tadi tabungnya berisi air penuh. Nah, kalau bola dimasukkan ke dalam sini otomatis kan bolanya masuk ke dalam ya, tenggelam, otomatis juga airnya juga tumpah. Nah, yang ditanyakan sisa airnya. Kalau sisa air kan berarti tinggal dikurang volume kedua bangun ruang ini ya. Tinggal volume tabung ya, volume tabung dikurang dengan volume bola. Nah, jadi kita cari tahu dulu volume tabungnya berapa, lalu volume bolanya berapa. Nah, kita cari dulu volume tabungnya. Jadi volume tabung itu kan rumusnya PR kuadrat kali T.
Jadi pi-nya kita ambil 22/7 ya. Kenapa? Karena jari-jari tabungnya yaitu 21. Berarti 21 kali 21 dikali T. Nah, tinggi tabungnya tadi 29 ya. Seperti ini. Bisa kita coret ya. 21 bagi 7. 21 bagi 7 3. Jadinya sisa 22 kali 21 kali 3 kali 29. Biar lebih enak dilihat, 3-nya kakak taruh di depan aja ya. Ini 3 dikali 22 kali 21 kali 29. Nah, ini jangan kita kalikan dulu ya. Siapa tahu nanti bisa dioperasikan dengan yang lain. Sekarang kita cari volume bola. Nah, volume bola itu kan rumusnya 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Di sini 4/3 dikali pi, pi-nya kita ambil 22/7. Kenapa? Karena jari-jari bola dan jari-jari tabungnya sama ya. Berarti jari-jari bolanya adalah 21. Berarti 21 kali 21 kali 21 ya. Terus kita operasikan. Nah, di sini dapat kita operasikan ya. 21 bagi 7 dapatnya kan 3 ya. Terus 21 bagi 3 dapatnya 7. Oke, terus di sini kita susun, jadinya 4 kali 22 kali 21 kali 21 kali 7 kali 3. Oke. Di sini bisa kalian lihat ya. Kalian lihat di sini angka-angka yang sama apa? Angka-angka yang sama adalah 3, 22 dan 21 ya. Jadi 22, 21 dan 3-nya jangan dikali dulu ya. Jadi 22, 21, 3. Jadinya gini. Yang kita kalikan berarti 4 kali 7 aja ya. Jadinya 4 kali 7. Langsung aja. 4 kali 7 28 ya. 28. Terus ikutin sama kayak yang di volume tabung ya. 3 kali 22 kali 21. 3 kali 22 kali 21. Nah, seperti ini. Berarti yang volume tabungnya kakak tulis gini juga ya. 29 kali 3 kali 22 kali 21. Nah, kakak tulis di bawahnya aja ya. 29 kali 3 kali 22 kali 21. Nah, ini kakak ajarin cara ngitung-ngitungnya ya. Nah, jadinya kan di sini ada yang sama ya, biar kalian perkaliannya nggak banyak di sini. Jadinya 3 kali 22 kali 21-nya di kakak kurung. Ini juga sama. 3 kali 22 kali 21. Nah, ini baru kita bisa cari sisa airnya ya. Nah, sisa air tadi kan rumusnya volume tabung dikurang volume bola tadi ya. Volume tabung dikurang dengan volume bola. Volume tabungnya tadi 29 kali 3 kali 22 kali 21. Terus dikurang volume bola. Volume bolanya tadi 28 kali 3 kali 22 kali 21. Sama ya, 3. Nah, seperti ini.
Nah, kalian lihat di sini. Ini kan sama ya. Ini juga sama. Ya, jadi anggap ini variabel atau X lah. Nah, jadinya kan sama aja dengan 29X dikurang 28X. Jadi X tadi kita misalkan dengan 3 kali 22 kali 21. Nah, 29 kurang 28 berapa? 1 ya. 1X. Nah, 1X kan ditulis X. Nah, X tadi sama dengan apa? Sama dengan 3 kali 22 kali 21. Nah, kalian cari. Jadinya berapa ini? Jadinya 66 dikali 21. Ujungnya 6. Kita lihat di opsi jawaban yang ujungnya 6 banyak nggak? Oh yaudah, berarti kita cari ya. 66 kali 21. 1386. Nah, jadi sisa airnya adalah 1386 cm kubik. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A. Oke, seperti itu. Semoga paham adik-adik. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jadi pada video ini hanya kakak kasih sampai nomor 18 karena nanti 19 akan kakak jelaskan di kelas ya. Jadi sekian dulu pembahasan kakak kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan dari nomor 11 sampai 18 bisa ditanyakan ke kakak ya. Bisa ke Kak Lutfi atau ke Kak Randy via offline atau via online. Sekian dulu adik-adik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat dini hari, selamat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.